Video praktik pembelajaran daring IPA kelas 8 semester 1 materi zat adiktif. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua sehat-sehat saja ya. Pagi juga Bu, aku baik. Pagi juga Bu, alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Cek kehadiran yang hadir hari ini, kalian boleh menggunakan voice note dengan menyebutkan nama dan hadir. Dan segera dikirim ya. Ria Medista Finanda hadir Bu. Rizka Tania hadir Bu. Rianti hadir Bu. Luna hadir Bu. Pelina hadir Bu. Andini hadir Bu. Rika hadir Bu. Imelda hadir Bu. Digita Alvela hadir Bu. Angelika hadir Bu. Jasoleo Handi hadir Bu. Vivi hadir Bu. Hadir Bu. Sheila hadir Bu. Nabila hadir Bu. Kita harus tetap bersyukur walaupun keadaan belum bisa membuat kita bertemu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Ya, pernahkah kalian menjumpai orang yang setiap hari merokok atau minum kopi? Mengapa orang tersebut mengalami gejala yang tidak menyenangkan tadi? Aku tidak pernah lihat Bu. Pernah Bu, karena mereka mengalami ketagihan. Jawaban kalian benar semua, karena di dalam rokok atau kopi tersebut terdapat zat yang dapat membuat orang menjadi ketagihan atau kecanduan. Untuk mengetahui hal itu, zat apa namanya, kita akan mempelajari materinya tentang zat adiktif. Anak-anak, manfaat yang dapat kalian ambil dari pelajaran hari ini adalah kalian dapat menambah pengetahuan tentang zat-zat adiktif yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah materi zat adiktif, merupakan materi sambungan dari pertemuan sebelumnya. Materi ini sangat penting karena kalian dapat mengetahui dan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi setiap zat-zat yang mengandung adiktif dan menjaga pergaulan kalian sehari-hari. Iya Bu, sudah jelas. Ya Bu, sudah jelas. Iya Bu, sudah jelas. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian. Tolong dikerjakan dulu ya dan segera dikumpul. Dari tes yang Ibu berikan tadi, Ibu melihat masih ada yang belum mengenal tentang zat adiktif. Tapi tidak apa-apa, itu hanya masih kemampuan awal. Ibu yakin setelah kalian belajar materi hari ini, nilainya akan semakin baik dan akan menambah pengetahuan kalian.
video tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Iya nak, rokok termasuk zat adiktif, yaitu yang dapat menimbulkan rasa kecanduan atau ketagihan. Selain rokok, ada jenis-jenis lain yang dapat digolongkan dalam zat adiktif. Sebelum menjawab jenis-jenis zat adiktif lainnya, apa yang kalian ketahui tentang zat adiktif? Menurut saya, zat adiktif itu adalah sejenis zat yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan kecanduan. Zat adiktif adalah suatu zat yang dapat menyebabkan kecanduan. Menurut saya, zat adiktif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman yang dapat menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya. Zat adiktif adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi untuk mengonsumsinya terus-menerus. Bagus ya, berarti kalian sudah tahu apa itu zat adiktif. Untuk mengetahui jenis-jenis zat adiktif dan bagaimana kerja zat adiktif dalam tubuh manusia, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan ya. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Iya Bu, kami kerjakan dulu. Kalian juga boleh mencari informasi dari sumber lainnya seperti internet dan buku pelajaran. Kalau sudah, silakan difoto ya dan dibagikan ke grup kita. 2 menit lagi ya. Silakan, ada yang mau presentasi dari hasil pengamatan tadi? Nanti siswa yang lain boleh menjawab dan menanggapinya ya. Pengamatan saya adalah narkotika terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu narkotika golongan 1, contohnya heroin, putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2, contohnya morfin, petidin, dan metadon. Dan narkotika golongan 3, contohnya kodein. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1, contohnya ekstasi, MSD, dan LSD. Psikotropika golongan 2, contohnya amfetamin, dan metamfetamin. Psikotropika golongan 3, contohnya pentobarbital. Dan psikotropika golongan 4, contohnya diazepam dan barbital. Terima kasih Aulia. Nah, silakan, ada yang mau menanggapinya? Menurut saya jawabannya sudah benar. Saya hanya akan menambahkan jawaban nomor 3. Zat adiktif tetapi tidak masuk ke dalam narkotika dan psikotropika adalah alkohol, nikotin, dan kafein pada teh dan kopi. Ya, bagus ya. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan lain lagi? Presentasi saya adalah 1. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu A. Narkotika golongan 1, contohnya heroin, putau, kokain, dan ganja. B. Narkotika golongan 2, contohnya morfin, petidin, dan metadon. C. Narkotika golongan 3, contohnya kodein. 2. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu A. Psikotropika golongan 1, contohnya ekstasi, MSD, dan LSD. B. Psikotropika golongan 2, contohnya amfetamin dan metamfetamin. C. Psikotropika golongan 3, contohnya pentobarbital. D. Psikotropika golongan 4, contohnya diazepam dan barbital. 3. Zat adiktif tidak dapat masuk ke dalam narkotika dan psikotropika adalah alkohol, nikotin, dan kafein pada teh dan kopi.
Ya, bagus ya jawabannya. Terima kasih Nak atas presentasinya. Ya Bu, sama-sama. Jadi, dari hasil diskusi kita tadi, dapat kita aplikasikan bahwa zat adiktif golongan narkotika dan psikotropika sebaiknya dihindari karena berbahaya bagi kesehatan dan dapat merusak masa depan. Selain itu, ada undang-undang yang mengatur penggunaan narkoba dan psikotropika. Sedangkan untuk zat adiktif golongan bukan narkotika dan psikotropika seperti kopi dan teh bisa dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Dari pembelajaran hari ini, coba kalian simpulkan. Jadi kesimpulan yang saya dapat, narkotika adalah heroin, kokain, dan morfin. Menurut pengamatan saya, contoh zat psikoaktif lain adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Dari hasil pengamatan saya, contoh psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Kesimpulan kita hari ini yang pertama adalah zat adiktif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Nah, zat adiktif ada 3, narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Kemudian zat adiktif berdasarkan cara kerjanya juga ada 3. Yang pertama, depresan, contohnya heroin, morfin, barbitura. Stimulan, contohnya kokain, amfetamin, dan ekstasi. Sementara untuk halusinogen, contohnya LSD dan ganja. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bahwa rokok dan zat-zat adiktif lainnya merupakan golongan zat yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, saya dapat mengetahui golongan zat adiktif berdasarkan cara kerjanya. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bahwa rokok dan zat-zat adiktif lainnya tidak sehat bagi kesehatan. Terima kasih Ana atas refleksinya. Ibu akan menambahkan refleksinya bahwa dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam pergaulan karena memang zat adiktif ini tidak baik untuk kesehatan dan dapat merusak masa depan. Terima kasih untuk siswa-siswa Ibu yang sudah aktif selama pembelajaran. Bagi yang belum aktif, untuk selanjutnya harus lebih lagi ya Nak ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Bu, saya senang dengan pelajaran hari ini. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan selamat pagi. Sekian dan terima kasih.